Aku nggak pernah ngebayangin punya temen kayak Meryl. Dia itu nge-WA, dia itu ngasih tahu pacarku bahwa aku itu punya selingkuhan. Padahal tujuannya itu untuk ngedapetin pacarku itu. She sent him her sexy picture. She is such a snake. Bucin. Pernah ngebucinin, pernah dibucinin juga. Terus PHP, kalau PHP sih aku yang nge-PHP-in ya. Hai guys, what's up? Welcome back to my channel. Guys, hari ini kita akan balik lagi di segmen apa sih bahasa Inggrisnya. Jadi tujuan segmen ini teman-teman adalah ada banyak kosakata di bahasa Indonesia yang nggak bisa diterjemahkan secara langsung ke bahasa Inggris. Kayak misalnya episode kali ini kita belajar, kita ada di episode percintaan ya. Jadi nanti kata-katanya tuh kayak CLBK, cinta lama bersemi kembali, PHP, bucin, pelakor, nah yang sejenisnya. Nah kata-kata itu teman-teman dia nggak bisa diterjemahkan plek gitu secara langsung ke bahasa Inggris. Kayak misalnya nih ya, contoh PHP, pemberi harapan palsu, pemberi giver, harapan hope, palsu fake. Bisa nggak kita bilang the giver of fake hope gitu? Enggak. Nah dia nggak bisa kayak gitu. Kalau di bahasa Inggris dia punya istilah khusus sendiri. Dan video ini bertujuan untuk membahas kata-kata yang tadi ya. Semoga nanti ini membantu teman-teman dalam mengungkapkan atau bikin kalimat yang menggunakan frase atau istilah-istilah yang tadi. Stay tune teman-teman. Kepo ya. Jadi misalnya contohnya kayak gini, ada satu cewek baru aja putus sama cowoknya, terus si ceweknya ini selalu nyari informasi tentang cowoknya itu gitu. Apakah misalnya dia udah punya cewek baru, apakah dia udah nikah, sekarang kerja di mana, terus kalau misalnya dia tadi udah nikah, dia udah punya anak atau belum, nah ya semacam itu ya. Dia nyari informasi dari teman-temannya atau dari medsosnya, dan pokoknya pengen tahu aja, pengen kepo aja tentang kehidupan ex-nya, tentang kehidupan mantan pacarnya itu gitu. Dalam bahasa Inggris kepo adalah nosy. Misalnya dalam bentuk kalimat, Meryl is a very nosy girl. She always tries to find any information about her ex-boyfriend. Yang kedua adalah yang berlalu biarlah berlalu. Let bygones be bygones. Nah ini contohnya masih berkaitan dengan tadi ya. Jadi cewek yang putus itu tadi cerita sama teman dekatnya tentang ex-nya itu, dan itu sering gitu sampai teman dekatnya itu komentar kayak gini, why do you always tell me about your story with your ex-boyfriend? He already has a new girlfriend. She's gorgeous, she's smart. Come on, move on. Let bygones be bygones. Berikutnya adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Dalam bahasa Inggris, unrequited love. Unrequited love. Ini bisa juga cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta nggak berbalas ya. Jadi dalam contoh misalnya gini, Meryl loves Junior very much. She like to do anything for him, but at the same time, Junior loves another girl. It's an unrequited love. Nah teman-teman, sebelumnya aku pernah bikin juga satu video tentang berkaitan dengan percintaan ini di segmen apa sih bahasa Inggrisnya. Nanti linknya teman-teman bisa lihat di deskripsi ini ya. Di sini tuh nanti ada kata-kata mati rasa, putus nyambung, rasain tuh, syukurin, nah yang semacam itu gitu. Nanti linknya teman-teman bisa klik aja di deskripsi video yang ini. Next word is PHP, pemberi harapan palsu. Dalam bahasa Inggris bisa ghoster, bisa juga heartbreaker gitu. Misalnya dalam contoh, Steve likes to chat Verena all day. She asks her to hang out, giving her some presents, but suddenly he disappears. Steve is a heartbreaker. Steve is a ghoster. Steve nge-WA Verena setiap hari, terus ngajakin dia hang out, jalan bareng, ngasih dia hadiah gitu. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi tiba-tiba dia menghilang. Gitu. Steve adalah seorang pemberi harapan palsu, heartbreaker atau ghoster. Berikutnya adalah hubungan yang beracun. Bahasa Inggrisnya adalah toxic
relationship, toxic relationship. Jadi ini kata-kata udah lumayan sering ya kita dengar teman-teman di media dimanapun itu udah sering banget itu kata-kata ini, kata-kata toxic ini. Nah, toxic itu sendiri kan teman-teman bisa berupa kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak pantas. Misalnya ceweknya ngatain pacarnya dengan kata-kata yang nggak pantas, melontarkan kata-kata yang nggak seperti seharusnya, dan hubungan itu adalah toksik. Kalau udah ada kata-kata kasar di situ udah toksik tuh. Atau bisa juga dengan fisik, itu bisa memukul, menendang, atau physical abuse. Itu udah termasuk kategori toxic relationship. Nah, dalam contoh misalnya, Mike often says rude words to his girlfriend Brenda. Once I saw he slapped her across the face. I don't know why Brenda stays in that toxic relationship. Nah, gimana nih hubungan teman-teman semuanya? Semoga ada di hubungan yang sehat ya. Kalau teman-teman masih pacaran atau tunangan atau udah menikah, aku berharap semuanya teman-teman di hubungan yang sehat. Adalah pelakor atau pebikor. Nah, bahasa Inggrisnya adalah homewrecker. Kalau bahasa Indonesia itu kan dia pelakor perebut lelaki orang, berarti kan si perempuannya yang salah. Kalau pebikor perebut bini orang, berarti laki-lakinya yang salah di situ. Kalau dalam bahasa Inggris sama aja, dia itu homewrecker, perusak rumah tangga orang lain. Gitu. Misalnya Samantha knows that Tom is married with Jessica, but she always tries to get Tommy's attention, like chatting him, asking him out for dinner. Even once, she sent him her sexy picture. Samantha is a homewrecker. She knows no shame. Artinya, Samantha tahu bahwa Tommy udah menikah dengan Jessica, tapi dia selalu berusaha untuk ngedapetin perhatian Tommy, kayak nge-WA dia, terus ngajakin dia makan malam. Bahkan pernah satu kali dia ngirimin foto seksinya ke Tommy. Samantha adalah seorang pelakor, perusak rumah tangga orang. Dia nggak tahu malu sama sekali. Berikutnya adalah orang ketiga. Nah, orang ketiga di sini teman-teman bukan kayak homewrecker tadi ya, bukan kayak pelakor itu tadi. Kalau di Indonesia tuh seringnya kita bilang obat nyamuk. Jadi misalnya ada teman kita mau pacaran, terus dia masih sungkan sama pacarnya itu, akhirnya ngajakin kita gitu untuk ikut di sana. Maksudnya kita di situ nggak merusak hubungan mereka, enggak. Kita di situ berfungsi sebagai nemenin aja, obat nyamuk ya bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya adalah third wheel ya. Tapi kalau orang ketiga perusak itu tadi, kayak yang sebelumnya itu homewrecker. Tapi yang di sini orang ketiga yang berfungsi nemenin ini adalah third wheel. Jessica invited me to watch the new movie with his boyfriend yesterday. They looked so romantic. I was so happy to see them. But I became the third wheel. What can I do? Bahasa Indonesianya, Jessica ngajakin aku nonton film baru sama pacarnya. Mereka kelihatan romantis banget. Aku seneng banget ngeliat mereka. Tapi aku jadi orang ketiga di situ. Aku jadi obat nyamuk. Apa yang bisa aku lakukan? Ya juga sih ya. Jadi obat nyamuk di hubungan orang lain, aduh kayak nggak enak gitu. Labil, indecisive. Contoh misalnya, kemarin kamu perasaan kamu bilang kamu pengen putus sama dia, tapi kok barusan aku lihat kamu ngepost foto kamu sama dia, terus foto yang romantis. Kamu tuh labil banget sih jadi orang gitu ya. Dalam bahasa Inggris kita bisa bilang, hey, you told me many times that you want to break up with your boyfriend, but I just saw you posted your romantic picture with him. You're so indecisive. You're so indecisive. Berikutnya adalah pemfitnah atau dalam bahasa Inggris backstabber. Dalam contoh misalnya, aku nggak pernah ngebayangin punya temen kayak Meryl. Dia tuh nge-WA, dia itu ngasih tahu pacarku bahwa aku itu punya selingkuhan. Padahal tujuannya itu untuk ngedapetin pacarku itu gitu. Pemfitnah, backstabber. Dalam bahasa Inggris kita bisa bilang, I never imagined that I have a friend like Meryl. She texted my boyfriend that I have an affair just to get his attention. She is a backstabber. She is such a snake. Bisa juga ya, she is a stabber atau she is such a snake. Such a snake.
Oke, sekarang kita masuk ke istilah-istilah yang membahagiakan ya guys. Kalau yang tadi kan menyedihkan tuh, kayak backstabber, homewrecker, itu kan menyedihkan. Sekarang kita kata-kata yang agak senang dikit. Suka duka. Ini ada 3 ya teman-teman, bisa ups and down, thick and thin, joy and sorrow. Contoh misalnya dalam ups and down, aku akan terus bersama kamu di dalam suka dan duka. Kayak janji pernikahan ya. Aku akan terus bersama kamu dalam suka dan duka. Bahasa Inggrisnya adalah I'll be always with you in ups and down. Suka duka bisa juga kan thick and thin. Nah, thick and thin itu adalah idiom atau kiasan. Artinya to persevere through good times as well as bad. Akan terus bersama dalam waktu susah, dalam waktu senang gitu. Baik dalam waktu yang baik, baik dalam waktu yang buruk, akan terus bersama. Thick and thin. Dalam kalimat misalnya, I'll stand beside you through thick and thin. Next is bucin, budak cinta. In English, we call that head over heels. Head over heels. Jadi bucin bisa diartikan dengan bucin, bisa juga diartikan dengan tergila-gila, ya. Bucin or tergila-gila. In English, we call that head over heels. Contoh misalnya, Jessica and Brian are head over heels in love with each other. Atau contoh yang lain misalnya, Jessica is gorgeous, brilliant, and friendly. Brian fell head over heels for her. Atau contoh yang lainnya, my husband and I are head over heels in love and we'd like to support each other. Cinta lama bersemi kembali, CLBK. Bahasa Inggrisnya old love springing back. Maksudnya mereka udah pernah pacaran, terus mungkin putus, pisah gitu, tapi tiba-tiba bersemi lagi gitu, bersemi kembali, CLBK. Dalam contoh bahasa Inggris misalnya, I never met Tom for years, but suddenly a week ago he texted me and asked me to meet her up in a restaurant we used to visit. He said nothing, but he treated me like what he did many years ago. I think it's like all love springing back. Aku gak pernah ketemu lagi sama Tom selama bertahun-tahun, tapi tiba-tiba minggu lalu dia nge-WA aku terus ngajakin ketemuan di restoran yang dulu sering kami datengin. Terus pas di sana dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia nge-treat aku, memperlakukan aku kayak yang dulu dia memperlakukan aku waktu kami masih pacaran. Kayaknya CLBK deh, kayaknya cinta lama bersemi kembali gitu. Oke teman-teman, di antara kata-kata, di antara istilah yang tadi, kalian pernah ngalamin yang mana? Kayak misalnya kalau aku tuh pernah bucin, pernah ngebucinin, pernah dibucinin juga. Terus PHP, kalau PHP sih aku yang nge-PHP-in ya. Maafkan aku ya brother yang di seberang sana, karena saat itu aku harus memilih dirimu atau ayahnya Nathan. Dan ayahnya Nathan tuh magnetnya kenceng banget deh, jadi nggak bisa nolak. Kok jadi curhat ya. CLBK pernah nggak ya? CLBK sih enggak kayaknya. Pernah nggak ya? Enggak, kalau CLBK mah. Kalau kalian pernah yang mana aja? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu ya guys hari ini. Kalau misalnya teman-teman ngerasa terbantu dengan adanya video ini, tolong di like ya dan di share ke teman-temannya yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi.